Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai peranan virus, baik menguntungkan maupun merugikan bagi kehidupan. Tentunya tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari ini kalian akan paham apa itu peranan-peranan virus bagi kehidupan manusia. Baiklah, simak pelajaran kita kali ini dengan baik. Peranan virus bagi kehidupan. Kita telah mengetahui bahwa pada dasarnya virus adalah sebagai penyebab penyakit. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan cara berpikir manusia, ternyata beberapa virus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kita lihat yang sekarang. Pertama adalah virus yang menguntungkan. Virus yang bersifat menguntungkan biasanya digunakan dalam bidang rekayasa genetika maupun penelitian di bidang kedokteran. Di dunia kedokteran, virus dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk sebagai berikut. Yang pertama, interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respons terhadap infeksi virus. Fungsi interferon yaitu untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes. Yang kedua, profag. Profag dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Sebagai contoh, DNA virus digabungkan dengan gen manusia, yaitu gen penghasil antigen. Gabungan gen atau profag tersebut lalu disambungkan ke DNA bakteri. Dengan demikian, fenotip sel bakteri mengalami perubahan. Sel bakteri tersebut mampu membuat antigen seperti halnya sel manusia. Yang ketiga, vaksin. Vaksin berisi mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenitasnya hilang. Tetapi sifat antigenitasnya tetap. Contoh vaksin yang sudah dikenal dalam kehidupan kita. Yang pertama, OPV, oral polio vaksin, yaitu untuk mencegah penyakit polio. Kemudian HBV, hepatitis B vaksin, yaitu untuk mencegah penyakit kuning atau hepatitis. Yang ketiga, VZIG, varicella zoster immunoglobulin, yaitu mencegah penyakit cacar air. Dan MR, yaitu mencegah penyakit campak dan rubella, yaitu campak Jerman. Yang keempat, peta kromosom. Virus dapat digunakan untuk pembuatan peta kromosom yang sangat penting bagi dunia kedokteran. Aplikasi ini telah digunakan pada bakteriofag untuk mengenal dan mengidentifikasikan bakteri patogen. Ketahanan dan kerentanan bakteri terhadap serangan bakteriofag dapat digunakan untuk menentukan galur-galur bakteri dalam sistem klasifikasinya. Virus yang merugikan. Sebagian besar virus merupakan penyebab penyakit, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Kita lihat yang pertama adalah virus yang menyerang tumbuhan. Yang pertama, virus Rice Tungro-Bacilliform virus atau RTBV dan Rice Tungro-Spherical virus atau RTSV. Tanaman padi ditularkan melalui perantara wereng coklat dan wereng hijau. Akibatnya, tanaman padi mengalami pertumbuhan yang terhambat atau kekerdilan. Kemudian yang kedua, tobacco mosaic virus atau TMV, yaitu menyerang tanaman tembakau. Akibatnya, terdapat bercak-bercak kuning pada daun
Bercak-bercak ini lalu berubah warna menjadi berwarna hijau dan mengembung sehingga menghambat pertumbuhan daun tembakau. Yang ketiga adalah turnip yellow mosaic virus atau TYMV, yaitu yang menyerang tanaman kapas. Akibatnya menyebabkan penggulungan daun pada tanaman kapas. Dan berikutnya cucumber mosaic virus atau CMV, yaitu yang menyerang tanaman mentimun yang ditularkan ke tanaman lain lewat perantara kutu daun. Akibatnya, buah yang dihasilkan berbentuk abnormal. Jenis virus berikutnya adalah Citrus leprosis virus atau CILV, itu yang menyerang tanaman jeruk. Gejalanya ada bercak-bercak kuning dan coklat pada daun dan buah tanaman jeruk. Berikutnya sugarcane mosaic virus atau SMV, yaitu menyerang tanaman tebu. Gejalanya timbul noda-noda berbentuk elips pendek atau memanjang dengan warna hijau muda atau kekuningan dan tersebar merata di seluruh helaian daun muda. Virus berikutnya adalah bean mosaic virus atau BMV yang menyerang tanaman buncis dengan gejala berupa daun berubah bentuk tidak rata dan tepi anak daun menggulung ke bawah. Selanjutnya WMV, itu yang menyerang tanaman gandum dengan gejala awal ditandai daun berwarna hijau kekuningan dan terdapat bintik-bintik hijau kecil. Selanjutnya virus yang menyerang hewan. Yang pertama paramyxovirus, yaitu menyerang saraf ternak unggas misalnya ayam dan itik. Nama penyakitnya adalah Newcastle disease atau penyakit tetelo. Berikutnya virus Coxsackie yang menyerang kuku dan mulut hewan pemamah biak misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Nama penyakitnya adalah FMD. Jenis virus berikutnya adalah bovine papillomavirus yang menyerang sapi. Penyakitnya adalah tumor. Selanjutnya rhabdovirus menyerang anjing dan kera, penyakitnya rabies. Dan seterusnya RSP yang menyerang ayam, penyakitnya tumor. Orthopoxvirus yang menyerang sapi, penyakitnya cacar. Oke, kita lihat yang pada manusia. Yang pertama adalah orthomyxovirus yang menyerang bagian saluran pernapasan manusia. Penyakitnya itu flu. Penyebaran virus melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan benda yang terkontaminasi. Selanjutnya varicella zoster yang menyerang sebagian besar menyerang anak-anak, yaitu cacar air. Penyebarannya kontak langsung dengan benda yang digunakan penderita cacar air. Berikutnya picorna virus atau poliovirus, yaitu menyerang sel saraf otak anak balita sehingga menyebabkan kelumpuhan. Nama penyakitnya polio. Penyebarannya kontak langsung dengan penderita polio, air liur penderita polio, tinja yang telah terkontaminasi virus polio, serta termakan makanan dan minum yang terkontaminasi virus polio. Kemudian mumps virus, yaitu menyerang sel-sel kelenjar ludah sehingga menimbulkan pembekakan di belakang telinga. Nama penyakitnya gondong. Penyebarannya kontak langsung dengan penderita gondong melalui ludah dan urin.
Seterusnya adalah herpes simplex virus, yaitu menyerang mulut, kulit, dan alat kelamin. Nama penyakitnya herpes. Penularannya atau penyebarannya kontak langsung dengan daerah yang terinfeksi virus dan melalui luka kecil. Selanjutnya hepatitis virus yang menyerang hati sehingga membengkak. Nama penyakitnya hepatitis dan penyebarannya makanan dan minuman yang telah terkontaminasi virus serta melalui peralatan makan dan minum milik penderita hepatitis. Selanjutnya adalah Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yaitu yang menyerang sel darah putih jenis limfosit sehingga kekebalan tubuh menurun. Nama penyakitnya adalah AIDS. Kemudian penyebarannya hubungan seksual, transfusi darah, pemakaian jarum suntik bersama, dan ibu penderita AIDS kepada janinnya. Seterusnya, Ebola. Ebola ini menyerang sel darah putih jenis makrofag dan jaringan fibroblast. Penyakitnya Ebola. Penyebarannya kontak langsung dengan darah, cairan tubuh atau keringat jaringan yang terinfeksi, sperma, dan air liur orang yang menderita penyakit Ebola. Seterusnya, rhabdovirus, yaitu menyerang sistem saraf pusat. Penyakitnya rabies. Penularannya atau penyebarannya melalui gigitan hewan penderita rabies. Dan terakhir adalah dengue virus, yaitu yang menyerang sel darah. Nah, nama penyakitnya adalah DBD atau demam berdarah. Dan penyebarannya perantara nyamuk Aedes aegypti. Lalu bagaimana cara pencegahan terhadap infeksi virus? Penyakit yang disebabkan oleh virus pada umumnya sulit disembuhkan. Oleh karena itu, perlu adanya usaha pencegahan terhadap infeksi virus. Adapun usaha pencegahan tersebut adalah yang pertama, vaksinasi. Vaksin biasanya diberikan ke dalam tubuh seseorang melalui suntikan atau melalui oral atau mulut. Setelah divaksin, tubuh akan membentuk antibodi sebagai respons adanya antigen yang ditimbulkan oleh vaksin tersebut. Antibodi inilah yang menjadikan tubuh lebih kebal terhadap serangan virus. Selanjutnya yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, terutama yang disebabkan oleh virus. Nah, apa saja pola hidup sehat tersebut? Yang pertama adalah mengonsumsi makanan sehat dan seimbang. Kemudian berolahraga secara teratur, beristirahat yang cukup, menghindari stres, menghindari rokok dan minuman beralkohol, dan membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham atas apa yang telah kita pelajari. Jaga kesehatan dengan selalu berusaha untuk melaksanakan pola hidup sehat. Oke, jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan vaksin? Kemudian, apa saja contoh-contohnya? Yang kedua, bagaimana cara menghindari atau mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh virus? Dan yang ketiga, jelaskan secara ringkas apa yang dimaksud dengan HIV. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.